أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mengisahkan tiga beradik yang diminta untuk menjenguk orang sakit tak dikenal. Kedatangan mereka ke rumah orang sakit tersebut membuka kisah gelap yang terjadi 5 tahun lalu. Kala itu, keluarga mereka bekerja sebagai penjual makanan ringan. Banyak peristiwa aneh yang mengancam nyawa hingga sang ibu terkena penyakit misterius. Tak disangka, orang sakit itu adalah penyebab dari semua masalah mistis yang melanda keluarga. Dan berikut ceritanya. Malam itu, seorang bomo yang terkenal ampuh mengantarkan sihir terus membaca mantra untuk menelus sasaran. Ia menusuk jerut perut dengan sebatang jarum yang membuat angin berhembus kencang di rumah mangsa. Jendela rumah itu pun terbuka dengan sendirinya pertanda datangnya jin yang membawa penyakit. Foto keluarga korban turut dibacakan mantra di atas kemenyan dan dupa yang berasap tebal. Seketika itu, jin penari memasuki rumah dengan tangan yang lemah gemulai. Setelah mengetahui jin pesuruhnya berhasil memasuki rumah mangsa, bomo itu menandai wajah korban di foto menggunakan darah ayam. Jin itu pun menerima perintah langsung dari tuannya dan bergegas menyambangi kamar sang korban. Seorang wanita parubaya bernama Masna tampak lalap tertidur pulas, namun sosok iblis mulai merasuki ke dalam mimpi buruknya. Sang dukun menyiapkan telur ayam kampung dan memecahkannya tepat di atas foto Masna. Ia juga menyiapkan buhul sihir untuk diletakkan di lapak korban. Seketika itu, tubuh Masna ketindihan dan tak bisa digerakkan sama sekali. Dan film pun dimulai. Siang itu, Tuah bersama dua adiknya, Anggrek dan Dahlia, berada satu mobil dalam perjalanan menuju rumah Mak Embun. Sebagai anak pertama, Tuah sempat berkata jika ia merasakan firasat tak baik terkait tujuan menjenguk itu. Anak-anak Masna sama sekali tak kenal dengan orang bernama Mak Embun. Farah, anak gadis Mak Embun, sengaja menghubungi Anggrek dan meminta mereka untuk menjenguk ibunya yang tengah sakaratul maut. Meski Dahlia dan Tuah merasa ada hal yang aneh terkait undangan itu, Anggrek tetap berpikiran positif, yakni untuk memenuhi undangan. Apalagi menjenguk orang sakit adalah perbuatan baik yang tidak ada salahnya untuk dilakukan. Sesampainya di rumah Farah, mereka langsung diantar masuk ke kamar Mak Embun. Wanita yang sudah sangat tua itu mengerang kesakitan seolah hendak minta tolong. Farah yang duduk di samping ibunya menuturkan jika Mak Embun dulu sangat dekat dengan Masna. Tua, Anggrek dan Dahlia merasa kebingungan karena mereka tidak pernah bertemu dengan orang tua Farah. Gadis itu pun membisikkan sesuatu pada Anggrek terkait kejadian masa lalu yang menjadi rahasia keluarga. Ia menuturkan siapa jati diri Mak Embun yang sebenarnya. Mendengar cerita itu, Anggrek langsung naik pitam. Ia bahkan berteriak tak sudi memaafkan orang sejahat dan segila Mak Embun. Farah menangis dan memohon pada Anggrek agar mau memaafkan ibunya karena hanya dengan jalan itulah Mak Embun bisa wafat dengan tenang. Tanpa memperdulikan tangisan Farah, Anggrek langsung naik ke dalam mobil dan melenggang pergi bersama kakak adiknya. Sementara Farah tak kuasa menahan kesedihan hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Dalam perjalanan pulang, Anggrek melihat deretan warung makan yang menjajakan makanan ringan. Ia pun teringat kejadian beberapa tahun lalu ketika dirinya masih duduk di bangku SMA, Dahlia masih SD dan kakaknya Tuah mengenyam pendidikan kuliah. Sore itu seperti biasa, Anggrek membantu ibunya berjualan di warung pinggir jalan dekat rumah. Karena dagangan dah habis, Mati, tetangga dekat mereka, memuji kesuksesan Masna yang membuat cemilan nan bergizi. Rasa masakan yang khas dan cocok di lidah membuat dagangan Masna selalu ludes tak bersisa. Sebagai tetangga yang baik, Mati memberikan bubur dagangannya yang kebetulan masih sisa hari itu. Ia kasihan pada Masna yang terlihat sangat kelelahan setelah seharian bekerja banting tulang. Tanpa ragu, Masna mencoba bubur buatan Mati yang dijual di warung sebelahnya itu. Sembari bersendau gurau, mereka saling bertukar cerita dan resep dagangannya masing-masing. Masna tak menyangka jika perbincangan ringan itu bisa membawa petaka bagi dirinya dan keluarga. Selang beberapa hari setelahnya, Anggrek mengeluh pada kakaknya terkait kelakuan tetangganya yang mengganggu pikiran.
Makti yang sebelumnya berjualan bubur dan nasi goreng kini ikut menjajakan samosa serta karipap mirip masakan ibunya. Anggrek tak terima dengan cara Makti yang seolah menyerobot bisnis orang lain. Masna ikut duduk di samping putra-putrinya sembari menasihati Anggrek untuk tidak berpikir buruk seperti itu. Ia mengatakan jika rezeki sudah ada yang mengatur dan tidak akan pernah tertukar. Meski kini dagangannya ada yang menyaingi, Masna tetap percaya jika Allah akan senantiasa memberi rezeki pada setiap makhluk yang bernyawa. Ponsel Masna berdering seolah mendapat telepon penting dari seorang yang lama tak berjumpa. Di malam dini hari, Masna sudah terbangun untuk membuat karipap yang akan dijual pagi harinya. Saat mencacah daging, ia seolah mendengar ada suara wanita yang memanggil dari ruang makan. Masna menoleh ke belakang dan melihat sosok yang sangat menyerupai dirinya. Masna mencoba menenangkan diri sembari berzikir berharap makhluk itu segera pergi dari kediamannya. Saat Masna menoleh ke belakang, tiba-tiba sosok itu melayang mundur setelah mengucap salam perkenalan. Masna lanjut mencacah daging yang dipenuhi dengan ulat dan belatung. Berbagai bahan pembuat camilan itu langsung busuk meski baru dibeli dari pasar sore tadi. Masna terbangun dari tidurnya dengan suara teriakan ketakutan. Ia meraba tangannya, takut ada ulat yang menyangkut di sana. Untungnya semua itu hanya mimpi buruk. Masna pun langsung mengucap istighfar dan bersiap untuk menjajakan makanan ringan. Siang harinya, Masna sudah berada di warung sementara dagangannya masih penuh. Tak berselang lama, muncul 2 calon pembeli yang hendak mencicipi makanan yang dijual Masna. Saat hendak mendekati warung itu, mereka mulai mencium ada bau busuk yang sangat menyengat. Mereka kompak pergi dan mengunjungi warung Makti yang berada tepat di sebelah Masna. Siang itu, jajanan Makti sudah ludes di borong pelanggan. Ia pun tampak berbahagia karena dagangannya mendadak laris manis dan selalu habis tak bersisa. Tua yang baru pulang kuliah pun menyambangi warung ibunya dan membantu beberes di sana. Di waktu yang sama, Makti menyiapkan bubur khusus untuk diberikan pada Masna. Anggrek pun menyusul ke warung untuk membantu ibunya berkemas dan melihat Makti menawarkan bubur untuk Masna. Merasa ada yang janggal, Masna pun bertanya mengapa bubur itu tidak dijual pada orang yang mau membeli namun malah diberikan pada dirinya. Makti justru berkata jika wajah Masna tampak pucat seperti belum makan. Ia pun mengungkapkan niat baiknya untuk membagikan bubur pada Masna agar tetangga warungnya itu tidak sakit. Karena dagangannya masih banyak sisa, Masna memberikan beberapa kue untuk Makti. Melihat ada Anggrek di sana, Masna meminta putrinya untuk ikut membantu membagikan kue yang tersisa. Pria pengantar gas bernama Zul ikut kebagian kue gratis dari Masna. Sesampainya di parkiran motor, Zul membuka bungkusan plastik pemberian Masna itu dan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Tanpa basa-basi, ia langsung membuang makanan itu tepat di depan Tua yang memperhatikan dirinya. Tua hanya bisa bertanya dalam hati ada masalah apa dengan kue buatan ibunya itu. Di dalam mobil, Tua menceritakan sikap Zul yang membuang kue gratis dari ibunya. Ia tak menyangka ada orang sejahat itu dan tidak tahu berterima kasih. Masna tetap sabar dan meminta Tua untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Anggrek langsung teringat dengan bungkusan kue yang tertinggal di rak meja warung ibunya. Ia meminta kakaknya untuk putar balik dan kembali ke warung karena mereka hendak menyedekahkan kue itu ke masjid dekat rumah. Masna sampai kesal dengan anak tengahnya itu yang memang ceroboh dan pelupa. Sekembalinya di warung, Anggrek keheranan melihat meja depan warung ibunya basah dan berbau menyengat. Saat masuk ke dalam warung, Anggrek mengambil bungkusan plastik merah yang penuh dengan kue di rak etalase. Anehnya, ia juga mencium ada bau busuk di laci etalase itu. Anggrek berteriak memanggil ibunya untuk menunjukkan ada benda aneh di laci itu. Masna yang kesal turun dari mobil dan menghampiri putrinya. Ternyata Anggrek menemukan buhul sihir yang berisi tulang belulang hewan serta potongan daging busuk. Anggrek langsung menuduh Makti yang memasang buhul sihir itu di warung ibunya. Masna tak mau ambil pusing dan langsung membuang buhul itu. Anggrek meminta ibunya untuk membawa buhul itu kepada Pak Ustadz. Terlebih lagi warung ibunya yang dulu ramai kini mendadak sepi tanpa sebab. Sembari melangkah pergi, Masna meminta Anggrek untuk tenang karena rezeki tak akan pernah tertukar.
Malam harinya, saat Dahlia hendak tidur di kamar, ia mendengar ada suara anak kecil yang tertawa riang sendirian. Ia pun membuka mata dan duduk sambil mencari sumber suara itu. Anehnya, Dahlia justru bertemu anak kecil yang sangat mirip seperti dirinya. Dahlia pun bertanya mengapa anak itu mengenakan baju yang sama persis sepertinya. Anak kecil itu tertawa sembari berkata jika ia sangat menyukai Dahlia dan ingin menjadi sahabatnya. Ia memberikan boneka kesayangan Dahlia dan kembali cekikikan sembari mengayunkan tubuhnya di tepi ranjang. Masna yang masih terjaga duduk di atas ranjangnya sembari menghitung sisa uang yang ia punya. Tak berselang lama, Mak Embun menelpon Masna untuk menawarkan bantuan keuangan. Ia berkata bahwa ada orang yang hendak membeli tanah warisan suami Masna. Tanah beberapa hektar itu sedianya ingin dibeli dengan harga mahal. Namun, Masna menuturkan jika tanah itu adalah warisan dari leluhur suaminya di mana sebelum meninggal sang suami berpesan agar tanah itu tidak dijual. Meski dirinya sedang kesulitan uang, Masna tetap menolak tawaran emas dari Mak Embun dan tetap menjalankan pesan dari sang suami. Karena Masna tetap bersikeras mempertahankan tanah warisan keluarga, Dukun Sakti kembali membacakan mantra di mana jeruk purut di tangannya sudah tertancap 3 jarum tajam. Kini tak hanya jarum yang ditancapkan ke jeruk itu, melainkan sebuah paku baja yang tebal dan tajam. Seketika itu muncul sosok hantu penari yang mengawasi Masna dari belakang. Di waktu yang sama, sang dukun terus membacakan mantra sembari memberi perintah pada iblis peliharaannya itu. Masna baru selesai wudhu langsung melaksanakan sholat isya di kamarnya. Dengan langkah tergesa-gesa, Anggrek masuk ke dalam kamar kakaknya dan menceritakan kejadian siang tadi di warung ibunya. Ia menemukan bul sihir di rak etalase ibu. Anggrek sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya dan mengajak Tua untuk mencari Pak Ustadz dan meminta bantuan spiritual. Nasnya, Tua sama sekali tak percaya dengan hal yang berbau goib. Ia justru berkata jika sihir dan makhluk halus hanya ada di dalam film horor semata. Dalam sholat, Masna mendengar suara perempuan yang datang mendekatinya. Masna menoleh ke belakang dan melihat wujud iblis perempuan berpakaian penari tradisional Melayu. Ia langsung bertanya siapa wanita itu dan apa tujuannya datang. Iblis itu melayang mundur dan menghilang dalam kegelapan. Masna yang ketakutan melangkah mendekati sudut gelap itu. Setelah dirasa aman, ia kembali menghadap kiblat untuk lanjut sholat. Tiba-tiba, iblis penari itu mencekik leher Masna dengan sangat kuat hingga tak bisa bersuara untuk meminta tolong. Anggrek dan Tua yang sibuk mengobrol berdua mulai mendengar suara dentuman dari kamar ibu. Mereka lari menyambangi Masna yang dicekik oleh iblis dan tubuhnya dihentak-hentakan ke tembok serta lemari. Tua dan Anggrek yang masuk ke kamar ibunya malah melihat Masna terbaring di atas ranjang seperti sedang tidur nyenyak. Tua memeriksa nafas ibunya yang masih normal. Tua yakin jika ibunya baik-baik saja, berbeda dengan Anggrek yang selalu khawatir dengan hal goib. Setelah kedua anaknya pergi, Masna yang pura-pura tidur langsung terbangun dan mengancam iblis itu untuk tidak mengganggu anak-anaknya lagi. Setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan iblis, Masna langsung merebahkan diri ke atas ranjang agar anak-anak tidak ketakutan melihat apa yang dialami dirinya. Anggrek meminta Tua untuk lebih peka dengan keselamatan ibunya. Ia yakin betul mendengar suara dentuman berulang kali dari kamar ibu sebelum masuk ke sana. Tua malah berkata jika suara itu hanya angin yang menerbangkan pintu lemari. Keesokan harinya, dagangan Masna masih sepi dan tersisa banyak. Mati berkunjung ke warung tetangganya itu dan menuturkan rasa prihatin atas kemalangan yang terjadi. Ia kembali memberikan bubur khusus untuk dimakan Masna. Tak berselang lama, Anggrek bergabung bersama ibunya dan merebut bubur dari Mati. Ia berkata hendak memakan bubur itu. Mati langsung melarang niatan Anggrek dan berkata jika bubur itu khusus untuk Masna. Sambil bercanda, Anggrek berkata jika bubur itu mungkin sudah dibacakan japa mantra sihir. Mendengar perkataan itu, Masna langsung memarahi putrinya dan meminta maaf atas kata-kata lancang Anggrek pada Mati. Tua yang baru datang pun langsung menyuapi ibunya menggunakan bubur itu karena ia sendiri tak percaya dengan hal berbau supranatural.
Tua hendak membuktikan pada anggrek jika bubur itu hanya makanan biasa tanpa ada unsur mistis apapun. Dari kejauhan, Zul terus memperhatikan warung Masnah yang kian hari makin sepi tanpa ada pembeli satupun yang datang. Malam itu, anggrek tertidur pulas dan ia terbangun mendengar suara pintu kamar diketuk dengan kencang. Ia memeriksa isi kamarnya dan menemukan Dahlia tidur di kolong tempat tidur. Anggrek membangunkan adiknya dan mengajak untuk tidur di atas ranjang. Dahlia justru berkata jika ia kasihan melihat temannya tidur sendirian di kolong ranjang. Anggrek sampai heran teman mana yang dimaksudkan Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sepertiga malam, Masnah terbangun dari tidurnya untuk sembahyang sholat sunnah. Saat sibuk berzikir, tiba-tiba wajah Masnah ditengadahkan sementara iblis itu muncul tepat di atasnya. Mulut si iblis, komat kamit, sedang mengeluarkan sesuatu dari dalam perut. Ternyata gumpalan darah kental menyiram kepala Masnah yang masih mengenakan mukena hingga membekas noda kemerahan. Selang beberapa saat, anggrek yang sedang menemani adiknya tidur mendengar suara Masnah memanggilnya. Anggrek keluar menghampiri suara itu yang ternyata berasal dari dapur rumahnya. Masnah tampak berlenggak-lenggok menari sendirian di dapur tanpa ada lagu apapun yang mengiringi. Di luar penglihatan manusia biasa, Masnah rupanya sedang dirasuki oleh iblis penari yang mengarahkan semua gerakan tubuhnya itu. Masnah bisa mendengar lantunan gamelan yang memandunya untuk menari. Melihat ibunya bertingkah aneh, anggrek meminta ibu untuk segera kembali ke kamar dan tidur agar esok pagi bisa kembali bekerja. Iblis itu berbisik jika dirinya lapar. Masnah langsung memasak anggrek untuk membuatkan makanan untuknya. Meski tampak aneh dan tak biasa, anggrek hanya bisa menuruti perintah ibunya itu. Ia segera merebus air untuk membuat mie instan. Seketika itu, Masnah mendekat dengan tarian yang meliuk-liuk asik memperhatikan anggrek yang sibuk memasak. Melihat bungkus mie instan di atas meja, Masnah justru minta dibuatkan semur. Karena tak punya bahan untuk memasak semur, anggrek hanya bisa membuatkan mie. Setelah masakannya jadi, anggrek meletakkan semangkuk mie di atas meja dan berlari untuk mengambil piring serta sendok. Saat kembali ke meja makan, tiba-tiba anggrek terkesiap melihat ibunya menyantap mie dengan tangan dan duduk mengangkang di atas nampan. Anggrek ketakutan melihat pemandangan ngeri dan tak biasa itu. Ia langsung lari membangunkan Tuah dan menyeretnya pergi ke dapur untuk menyaksikan tingkah aneh ibunya. Sesampainya di dapur, ibu sudah menghilang dan semua nampan telah bersih. Anggrek semakin heran karena ia baru pergi sebentar ke kamar Tuah saat ibunya asik menyantap mie instan satu nampan. Tuah makin tak percaya dengan cerita adiknya itu. Ia mengajak anggrek untuk memeriksa keberadaan ibunya di kamar. Benar saja, Masnah sudah tertidur pulas di atas kamarnya tanpa bergerak sama sekali. Anggrek pun iseng mencium tangan ibunya untuk membuktikan jika ibu makan mie kuah panas dengan tangan telanjang. Tuah yang muak dengan tingkah adiknya itu memaksa anggrek untuk tidak mengganggu ibu yang sangat lelap dalam tidurnya. Sesaat setelah mereka pergi, iblis penari itu kembali muncul sambil berlenggak-lenggok mengayunkan tangannya untuk membuat Masnah terlelap sampai pagi. Hari selanjutnya, Masnah duduk sendirian di ayunan depan rumah sembari makan keripik buatannya sendiri. Zul tampak memperhatikan Masnah yang makan sambil melamun. Tak berselang lama, Tuah menghampiri ibunya setelah menjemput anggrek pulang dari sekolah. Zul langsung pergi begitu melihat Tuah menyadari keberadaannya. Masnah membagi makanannya itu pada Tuah dan anggrek. Ia mengeluh karena banyak warung mengembalikan dagangannya ketika sudah tidak enak. Tuah dan anggrek mencoba mencicipi keripik buatan ibunya dan masih terasa enak seperti biasanya. Anggrek kembali mengajak ibunya untuk menemui Pak Ustadz karena takut ada orang jahil yang mengirim sihir pada mereka. Mendengar hal itu, Masnah langsung emosi. Ia berteriak pada putrinya yang selalu membahas sihir seolah tak percaya dengan perlindungan Allah. Tuah turut menyalahkan anggrek karena berbicara lancang hingga menyulut emosi ibunya. Anggrek tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan membujuk Tuah untuk membawa ibu periksa ke Pak Ustadz karena tak ada salahnya memeriksakan diri. Sembari melangkah pergi, Tuah menanggapi dengan kesal dan berkata jika anggreklah yang terkena sihir. Gadis SMA itu membereskan makanan ibunya yang jatuh ke tanah dan masuk ke dalam rumah.
Keesokan paginya, Masna kembali ditelepon Mak Embun yang hendak menanyakan perihal tanah warisan keluarga. Ia masih bersikeras hendak membeli tanah itu, namun Masna enggan melepaskannya. Di malam saat Masna melipat pakaian, ia merasakan sekujur tubuhnya kesakitan. Wanita paruh baya itu memeriksa tangan dan mendapati ada luka lebam yang cukup besar. Tak hanya di tangan kanan, lebam itu juga ditemukan di lengan sebelah kiri. Masna tak ingat pernah terbentur benda keras di lengannya itu. Seketika ia mendengar suara tangisan dari dalam kamar anak bungsu. Masna segera menyambangi Dahlia yang menangis di bawah selimut. Anak kecil itu mengaku ketakutan karena melihat hantu di dalam lemari pakaian. Masna menenangkan Dahlia sembari membuka pintu lemari. Anehnya ia melihat sosok Dahlia lain bersembunyi di sana. Dahlia mengaku takut melihat hantu di atas ranjang. Saat Masna menoleh ke belakang, sosok Dahlia sudah berubah menjadi hantu mengerikan dengan urat darah yang mencuat berwarna hitam kelam. Masna bergegas menggendong Dahlia keluar dari lemari pakaian dan membawanya pergi dari kamar berhantu itu. Saat melewati ruang tengah, ia terkejut melihat Dahlia duduk bersama Tuah dan Anggrek. Melihat tingkah anak ibunya, Anggrek sampai bertanya mengapa tangan ibu seperti sedang membawa sesuatu. Masna menyadari ada hal tak beres dengan dirinya. Ia pun melihat ke arah tangannya sendiri yang ternyata hantu anak kecil yang menyerupai Dahlia itu langsung mencekik leher Masna sampai kejang dan meronta-ronta. Tuah dan Anggrek kebingungan melihat ibunya pingsan dengan tangan mencengkram lehernya sendiri. Sementara si Masna melihat sosok hantu anak kecil dengan wajah mengerikan mencekik lehernya sampai kesulitan bernafas. Tuah sampai meneriakkan takbir sembari memeluk ibunya yang memberontak. Dahlia hanya bisa menutup mata sementara Anggrek menangis sejadinya. Hanya dalam sekejap mata, Masna berhenti mengerang dan terlihat seperti orang linglung. Ia bahkan heran melihat wajah Tuah dan Anggrek yang ketakutan. Setelah Masna masuk ke dalam kamar, Anggrek memaksa Tuah untuk mencarikan ustadz dan memeriksa ibu mereka yang bertingkah semakin aneh. Malam itu, Dukun Sakti kembali melayangkan sihir. Kali ini, ia membakar pusaka dan menggunakan jeruk purut baru untuk menuluh Masna yang bernasib malang. Seketika itu, jin penari kembali muncul membisikkan suara di telinga Masna. Suara itu membuat Masna marah seperti kerasukan setan. Tanpa ada kesalahan apapun, Anggrek dibentak dan dimarahi habis-habisan. Bahkan pagi itu, Masna bangun terlambat hingga tak bisa bekerja menjajakan dagangannya. Kemarahan Masna tak berhenti di situ. Saat Anggrek hendak membantu ibunya di dapur, Masna justru semakin emosi dan menodong pisau ke arah putrinya sendiri. Masna sampai hati berkata jika lebih baik Anggrek mati daripada hidup menyusahkan orang tua. Anggrek sampai menangis dan bersimpuh di depan ibunya. Tiba-tiba saja, Masna yang mengayunkan pisau ke arah Anggrek tersadar dari kerasukan dan langsung membuang pisau itu. Melihat Anggrek menangis, Masna langsung memeluk putrinya yang malang sembari terus meminta maaf. Masna kembali melihat penampakan jin penari yang terus mengganggunya dari pagi hingga petang. Siang harinya, Tuah sengaja sholat zuhur berjamaah di masjid untuk menemui Tok Imam. Tuah menceritakan semua yang terjadi pada ibunya, dari mulai dagangan yang mendadak sepi hingga tinggal Masna yang kian teruk. Di tempat lain, Dukun Sakti rajin membaca mantra untuk menyerang fisik Masna. Kali ini ia menggunakan jeruk baru yang ditusuk pisau dan dikupas beberapa kali. Di tempat lain, Anggrek baru selesai sholat dan duduk membaca doa. Ketukan kencang di pintu rumah membuat Dahlia dan Anggrek terkejut ketakutan. Anggrek keluar dari kamar mencari sumber suara itu. Sang dukun kini menggunakan telur ayam yang diberi mantra sihir untuk mengirim jin ganas ke rumah Masna. Anggrek mendengar ketukan kian kencang dari arah kamar ibunya. Ia berteriak memanggil ibu, namun hanya tersisa suara eraman mengerikan. Dukun itu memecahkan telur ke foto Masna dan membuat wanita itu jatuh pingsan tak berdaya. Anggrek shock berat melihat ibunya tak sadarkan diri di lorong toilet rumah. Saat dia hendak menolong ibunya, Anggrek terpeleset masuk ke dalam kamar mandi. Di tempat kotor itu, sosok jin penari muncul dan menakut-nakuti Anggrek hingga gadis itu menjerit ketakutan. Anggrek berlari ke arah pintu sembari berteriak minta tolong karena pintu kamar mandi terkunci dengan sendirinya. Air wastafel pun mengalirkan darah kental hingga tumpah membasahi lantai.
Anggrek bergegas mematikan keran itu, namun jin penari menarik kepala anggrek dan ditenggelamkan ke dalam air berulang-ulang kali. Anggrek sampai kehabisan nafas dan jatuh pingsan. Sementara itu, Dahlia diteror oleh setan kecil yang menginjak-injak ranjangnya. Selesai menceritakan kejadian itu dengan Tok Imam, Tua membawa sang imam pulang ke rumahnya. Ia mencari keberadaan ibu dan adik-adiknya yang tak ada di mana-mana. Suara teriakan lantang terdengar dari belakang rumah. Tua bersama Tok Imam mencari suara itu dan mendobrak pintu toilet yang terkunci rapat. Benar saja, anggrek terduduk tak sadarkan diri dengan tubuh basah kuyup. Tok Imam meminta Tua untuk membawa anggrek keluar dari kamar mandi. Dahlia juga ditemukan pingsan di bawah ranjang dan dibawa ke ruang tamu untuk diobati Tok Imam. Sementara itu, anggrek sudah tersadar setelah didoakan Tok Imam. Gadis itu memuntahkan darah segar tak terkira banyaknya. Melihat Dahlia tak sadarkan diri, Tok Imam berkata jika anak itu bukanlah Dahlia. Saat dilihat kembali, ternyata sosok itu adalah iblis yang menjelma dan menyerupai seperti Dahlia. Anak yang kerasukan itu pun langsung mencekik anggrek. Tok Imam membacakan doa hingga membuat Dahlia tak sadarkan diri. Mbah Dukun kembali mengambil jeruk yang baru dan ditusuk menggunakan paku. Jin penari itu muncul di dalam tubuh Masna dan langsung menyakiti Tok Imam. Untungnya Zul datang dengan membawa ustadz yang langsung melakukan ruqyah. Iblis di dalam tubuh Masna berteriak agar ustadz tidak mengganggu pekerjaannya itu. Setelah membaca doa ruqyah, akhirnya jin dalam tubuh Dahlia dan Masna berhasil dilumpuhkan. Malam harinya, Zul berbincang dengan Tua di depan rumah. Zul mengungkapkan jika ia sering memperhatikan Masna yang terlihat letih dan pucat tak seperti biasanya. Selama ini, ia mengenal Masna sebagai pedagang yang baik dan jujur. Anehnya, semua jualan Masna berbau busuk hingga tak ada yang mau memakannya. Dari sebab itulah, Zul meyakini jika Masna telah terkena sihir. Mendengar percakapan Zul dengan kakaknya, anggrek ikut nimbrung dan berkata jika ia pernah menemukan buhul sihir di warung ibunya. Zul mengajak anggrek dan Pak Ustadz untuk memeriksa warung itu, sementara Tua berjaga di rumah menemani Dahlia dan ibunya. Sesampainya di warung, anggrek menunjukkan tempat di mana buhul sihir itu disimpan. Pak Ustadz justru berkata jika buhul sihir itu tidak hanya ada satu. Ia meminta semua orang untuk mencari keberadaan buhul sihir yang membuat dagangan Masna sepi dan berbau busuk. Saat melangkah ke depan warung, di meja Masna terdapat pocong yang duduk termenung menjalankan tugasnya. Pak Ustadz membacakan ayat suci untuk mengusir pocong kiriman itu dan menghempaskannya dalam sekejap mata. Di tempat lain, Masna terbangun dari pingsan mencari keberadaan anggrek. Tua mencoba menenangkan ibunya dan berkata jika anggrek sedang pergi ke warung bersama Pak Ustadz, Zul dan Tok Imam. Dukun itu tahu jika sihirnya telah dihalangi seseorang. Ia menaikkan mantra sihirnya dan menggunakan media lain untuk menyerang. Zul menemukan bungkusan kain putih lain di sekitar meja teras rumah Masna dan menunjukkannya pada anggrek. Saat hendak melangkah pergi, jin penari itu muncul menyakiti pundak anggrek. Pak Ustadz menyiram air doa ke meja warung Masna agar tidak diduduki oleh pocong kiriman lagi. Seketika itu terdengar suara gamelan manten khas Jawa yang membuat anggrek menari adat tradisional. Sosok jin itu menggerakkan tubuh anggrek dengan gemulai dan lemah lembut. Pak Ustadz dibantu Tok Imam membaca doa dan surat dalam Al-Quran untuk mengusir jin jahat itu. Tak berselang lama, Masna menyusul anggrek ke warung diantarkan oleh Tua. Masna bisa melihat sosok jin jahat itu dan langsung menyerangnya. Tubuh Masna yang kalah kuat terlempar ke tanah hingga tak sadarkan diri, sementara jin jahat itu tertawa kegirangan. Pak Ustadz kembali membaca doa seiring dengan dukun yang membaca mantra. Anggrek semakin menggila dan berteriak histeris disertai tawa cekikikan jin penari. Adegan kembali ke masa semula di mana anggrek, Dahlia dan Tua mengunjungi makam ibunda. Mereka bertemu dengan Pak Ustadz yang dulu membantu mengusir jin jahat kiriman orang jahil. Ia berkata, santau atau sihir ada banyak macamnya. Pak Ustadz memilih untuk tidak menghancurkan semua sihir di tubuh Masna karena hal itu akan berdampak lebih buruk lagi ke depannya. Masna bisa menarik lebih banyak jin jahat setelah tubuhnya ditinggalkan.
Anggrek pun teringat kejadian setelah malam pengusiran iblis. Masnah yang diserang jin penari berakhir sebagai seorang pesakitan dan tak bisa berjalan. Kakinya lumpuh dan lemas tak bisa digerakkan. Anggrek sampai berhenti sekolah untuk melanjutkan pekerjaan Masnah menjajakan kue dan camilan. Sambil memasak, Anggrek selalu merawat ibunya dengan baik. Hingga di suatu ketika, tubuh Masnah sering jatuh sendiri dari kursi roda padahal tak ada orang lain yang menyentuhnya. Dengan sabar, Anggrek membantu ibunya dan membereskan barang-barang yang berserak di lantai. Di suatu malam, jin penari itu kembali datang menyambangi kamar Masnah. Tubuh wanita itu dirasuki oleh jin penari dan dibawa melenggak-lenggok dengan lemah gemulai. Anggrek yang baru usai menjalankan sholat malam hanya bisa terdiam melihat ibunya menari padahal kaki Masnah sudah lumpuh. Pagi harinya, Anggrek menceritakan kejadian itu pada bibinya dan berkata hendak membawa ibu berobat ke luar kota beberapa bulan lamanya. Tak terima dengan rencana itu, Mak Embun langsung menemui dukun dan meminta agar jin di tubuh Masnah itu ditarik keluar. Dukun itu berkata jika jin ditarik sekarang maka nyawa Masnah bisa ikut melayang. Mak Embun justru lebih senang jika Masnah dimatikan agar ia bisa segera menguasai tanah warisan suami Masnah. Dukun itu pun melakukan apa yang diperintahkan Mak Embun. Di waktu yang sama, Masnah hendak dibawa pergi berobat di mana Anggrek dan Tuah membantu menyiapkan segala keperluan. Naasnya, wanita itu sudah tidak pernah terbangun. Anggrek menangis sejadinya melihat ibunya tak bernafas lagi. Tuah memeriksa nafas ibu yang tak bergerak dan memastikan jika ibunya telah tiada. Agenda pergi keluar kota hari itu berubah menjadi upacara pemakaman. Mak Embun turut datang melayat dan memeluk Anggrek dengan penuh empati. Malam harinya, tahlilan pun digelar untuk mendoakan mendiang. Selang beberapa hari setelah kepergian Masnah, Mak Embun membawa surat wasiat palsu. Ia berkata jika Masnah mewariskan tanah untuk dijual oleh Mak Embun di mana hasil penjualan itu digunakan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Anggrek tak bisa berkata apapun lagi dan berkata agar wasiat ibu segera ditunaikan. Akhirnya, apa yang diincar Mak Embun selama ini berhasil didapatkan. Meski demikian, Anggrek tak pernah menyangka jika Mak Embun adalah orang yang meneluh ibunya sampai mati. Bahkan, surat wasiat itu pun palsu dan mengada-ngada. Kini, Mak Embun sudah dalam kondisi sekarat. Farah kembali memohon pada Anggrek, Tuah dan Dahlia untuk memaafkan segala kesalahan ibunya. Farah memberikan amplop berisi uang yang pernah ia ambil dari penjualan tanah warisan rumah Anggrek. Ia berdalih ibunya ingin mengembalikan semua yang pernah ia rebut dan diganti dengan memaafkan. Dengan berat hati, Anggrek mengucapkan telah memaafkan Mak Embun, begitu juga Dahlia dan Tuah. Ia melenggang pergi tanpa membawa amplop berisi uang dari Farah. Sesaat setelah mereka pergi, Mak Embun mengembuskan nafas terakhirnya. Farah berusaha membantu ibunya untuk mengucap kalimat syahadat, namun sayangnya Mak Embun tak bisa melafazkannya. Dan film pun berakhir. Santau atau yang disebut juga dengan ilmu hitam digunakan untuk meracuni musuh. Secara umum, santau bisa dilakukan melalui cara fisik dan cara santau angin. Santau secara fisik akan meracuni seseorang melalui makanan atau minuman. Santau jenis ini sulit untuk dideteksi siapa pelakunya karena tak bisa dilakukan secara tatap muka, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Para praktisi santau di masa lalu telah menjelaskan di mana ramuan santau bisa membunuh korbannya. Penggunaan mantra menjadi satu-satunya cara untuk menjelaskan cara bagaimana santau bisa membunuh dengan tepat sasaran. Perbuatan tersebut termasuk dalam dosa besar hingga kematiannya pun menyakitkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.